Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengisahkan satu wabah penyakit atau taun amwas di Syam. Dalam kewilayahan Islam yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, wilayah Islam makin luas pada masa kekuasaannya. Satu persatu negeri di sekitar Hijaz terbuka. Irak dan Persia di timur serta Mesir dan Syam di barat, semuanya tunduk di bawah satu kekhalifahan Islam. Di negeri-negeri Islam yang baru tersebut, Umar mengutus beberapa sahabat Nabi guna memimpin sekaligus mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat yang belum lama memeluk Islam. Di antara mereka para sahabat itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal. Akan tetapi pada tahun ke-17 Hijriah, sekitar tahun 639 Masehi, di negeri baru tersebut muncul satu wabah penyakit taun di Amwas. Maka taun tersebut dinamakan taun Amwas yang dinisbatkan kepada daerah atau desa tersebut, yaitu satu daerah di Palestina atau Syam. Para sejarawan muslim klasik hampir tidak ada yang melewatkan peristiwa wabah dahsyat ini ketika menulis kepemimpinan Khalifah Umar. Wabah taun yang menyebar di Amwas merupakan penyakit kulit yang mematikan, jenis penyakit kusta atau lepra. Ia berasal dari virus yang awalnya menyerang hewan ternak. Orang yang terjangkit akan muncul borok pada kulitnya. Wabah yang sangat cepat menyebar di seluruh negeri Syam. Banyak manusia terjangkit sehingga dalam tempo singkat puluhan ribu jiwa meninggal dunia. Di antara mereka yang menjadi korban adalah Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, dua sahabat Nabi yang masyhur. Dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah berpesan kepada para sahabat terkait wabah mematikan ini. Para sahabat kembali teringat pesan tersebut saat wabah ini menyebar. Wasiat baginda Rasulullah SAW, jika kalian mendengar tentang wabah atau taun di suatu negeri, maka janganlah kamu memasuki negeri itu. Apabila kalian berada di negeri yang terjangkit wabah itu, maka janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para sahabat yang hidup di masa tersebarnya wabah taun mematuhi sabda Rasulullah SAW. Sebagai contoh, ketika Khalifah Umar memanggil Abu Ubaidah kembali ke Madinah, dengan penuh rasa hormat, sahabat yang menjadi tameng Rasulullah SAW di perang Uhud itu menolak dengan kata-kata yang bijak kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menulis dalam suratnya yang ia tujukan untuk sang khalifah. Begini isi dari surat tersebut: Wahai Amirul Mukminin, aku telah memahami keperluan Anda, tetapi aku sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang ditimpa malapetaka di Syam ini, dan tidak patut aku menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak mau meninggalkan mereka sampai Allah menjatuhkan takdirnya atas diriku dan mereka. Bila surat ini telah sampai di tangan Anda, bebaskanlah aku dari perintah Anda dan izinkanlah aku tetap tinggal di sini. Membaca surat ini, Sayyidina Umar sebagai khalifah
menangis membaca surat sahabatnya itu. Tidak lama berselang terdengar berita duka bahwa Abu Ubaidah menjadi salah satu korban dari penyakit yang mematikan tersebut. Para sejarawan muslim mencatat sekitar 25.000 sampai 30.000 orang korban meninggal akibat wabah taun di Syam. Salah satu wabah penyakit terparah dalam sejarah Islam. Wabah taun yang menyebar di daerah Anwas merupakan penyakit kulit yang mematikan. Sejenis penyakit kusta atau lepra. Ia berasal dari virus yang awalnya menyerang hewan ternak. Orang yang terjangkit akan muncul borok pada kulitnya. Setelah diselidiki dari beberapa sumber yang banyak diriwayatkan bahwa ternyata Anwas ini menyebar dengan cara berkerumunnya orang-orang. Ketika orang ini banyak berkerumun, maka penularan dari virus ini sangat cepat, sehingga dalam waktu sekitar 3 hari orang-orang untuk dipisahkan, jadi tidak menghadiri dalam kelompok-kelompok besar, tapi menjaga jarak. Hanya 3 hari taun Anwas di Syam ini bisa mereda. Akhirnya orang Islam bisa kembali terlepas dari cengkeraman bahaya maut yang mewabah. Untuk itu itibar dari kisah ini menjadikan barometer kita dengan adanya wabah corona ini untuk menjadikan sebuah petunjuk kepada kita bagaimana kita menghindari dari wabah itu, yaitu dengan cara kita ini melakukan social distancing, yaitu menjaga jarak, sehingga untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Semoga dengan adanya kisah ini menjadikan satu itibar bagi kita untuk bisa meneladani kehidupan para sahabat, sehingga dengan kita itu mengikuti cara hidupnya para sahabat yang menurut dari juklaknya atau petunjuk pelaksanaannya dari Rasulullah SAW bisa terselesaikan dengan baik. Saudara-saudara kalian, semoga kita dibarakah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaatnya dengan kisah ini dan bisa menjadi rujukan bagi kita semua untuk bagaimana bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Usikum wa nasbitakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.